Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akang teteh yang baik, semoga saja kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang begitu berlimpah untuk kita semua. Tanpa perhitungan Allah melimpahkan nikmatnya untuk kita dan patut kita syukuri selalu. Dan semoga saja limpahan sholawat serta salam selalu untuk Rasulullah Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang baik, 30 tahun lebih saya dikenal sebagai seorang penyanyi dalam grup band saya Java Jive. Dan selama itu saya dikenal menjajakan suara saya, suara lahir saya. Tetapi tak kunjung juga itu membawa kebaikan, membawa ketenangan saya lahir dan batin. Ternyata ada suara yang saya abaikan, ada suara yang saya kesampingkan, itulah suara hati. Karena sesungguhnya cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tetapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, sudah menghasilkan 10 album. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tetapi dia gelisah. Ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dia sekarang lebih senang mendengarkan dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang teteh masih di suara hati? Ya, tentu saja. Terima kasih ya, masih terus mantengin suara hati. Ini adalah kanal berbagi pengalaman dan inspirasi dari Danny Jive. Di sini saya ingin berbagi kisah kehidupan dan inspirasi-inspirasi kebaikan yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh akang teteh semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu, setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Dararara. Apakah benar liriknya seperti itu? Akang teteh masih ingat nggak? Ya itu betul, kau yang terindah. Jadi itu Kau yang terindah, saya di episode lalu, di episode kedua bercerita pengalaman hidup saya dari awal lahir, di mana saya dibesarkan, sekolah di mana ya, sampai saya mendapat kesempatan rekaman bersama Java Jive di tahun 1993. Dan lagu barusan itu, lirik sebenarnya akang teteh lebih tahu ya seperti apa. Itu adalah diambil dari album pertama Java Jive, Java Jive 1. Ya, jadi Java Jive itu menamakan album-albumnya Java Jive 1, Java Jive 2, Java Jive 3. Jadi tidak menamakan album berdasarkan lagu jagoan yang ditampilkan di album tersebut. Nah, lagu itu juga akang teteh yang mengangkat derajat kehidupan saya pada
derajat yang diinginkan semua orang mungkin ya, terutama di dunia musik. Saya menjadi dikenal sama orang gitu ya, saya diberi kemudahan, diberi fasilitas ya. Misalnya saja yang tadinya saya bukan siapa-siapa, tetapi saat pergi ke tempat-tempat umum gitu, mulai banyak orang-orang yang berbisik, dan ternyata mereka ujung-ujungnya waktu itu sih belum ada foto-foto seperti sekarang ya. Jadi kalau kemana-mana foto-foto harus bawa tustel atau kamera seperti kamera besar gitu. Jadi jarang sekali yang minta foto, tetapi ini kan Dani itu gitu. Mulai banyak orang-orang yang mengenal saya setelah album Java Jive 1 itu keluar. Dan juga misalnya di restoran-restoran saat orang lain susah mendapatkan tempat duduk gitu ya, malah ada orang waiternya yang nyamperin gitu, Kang gimana, belum tempat duduknya? Belum, ini berapa orang? Nah gitu. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu Akang Teteh saya peroleh, dan masih banyak fasilitas lainnya gitu ya. Selain itu ya saya diberi kesukaan belanja, terutama belanja baju ya. Jadi wah belanja gitu. Waktu itu tidak ada kesadaran dalam diri saya bahwa semua ini adalah karunia, bahwa semua ini, kemudahan ini, kelebihan rezeki ini ada hak orang lain di sana yang harus saya salurkan melalui zakat atau infak gitu. Jadi saya juga bukan seorang yang benar-benar katakanlah tidak mematuhi urusan agama gitu, karena saya dibesarkan atau saya waktu kecil saya di Cianjur, dan eyang saya, aki nini saya termasuk yang strict, termasuk yang streng urusan agama, sehingga dasar-dasar keagamaan itu ditanamkan saat saya kecil. Tetapi saat saya dewasa mendapatkan begitu banyak ujian berupa kebaikan, berupa kemudahan, berupa kelimpahan rezeki yang membuat saya lengah, yang membuat saya tidak mawas diri gitu ya. Dan akibatnya saya terjerumus pada kerusakan dalam kehidupan saya. Jadi popularitas itu ternyata bisa membuat orang demikian. Dan mungkin Akang Teteh juga bisa melihat inspirasi-inspirasi popularitas itu dari beberapa teman-teman musisi atau artis yang lain. Yang semoga saja insya Allah saya berdoa untuk rekan-rekan musisi semua supaya dihindarkan dari segala macam kerusakan yang diakibatkan oleh popularitas dan segala kemudahan yang Allah berikan pada Akang Teteh semua sesama musisi ya. Mudah-mudahan juga tayangan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman di dunia musik untuk lebih mawas diri, untuk lebih menyadari bahwa kita ini sebagai public figure yang disorot masyarakat, yang segala perilaku kita itu mungkin akan dicontoh atau menjadi panutan untuk orang-orang kebanyakan. Jadi kalau kita bisa memberikan contoh yang baik, tauladan dalam kebaikan, insya Allah Allah pun akan memberi keselamatan untuk kehidupan kita. Nah, Akang Teteh termasuk di dalamnya saya juga kurang memperhatikan hubungan saya dengan Allah. Di tengah popularitas itu, kalau orang menyebutnya itu star syndrome katanya. When nobody becomes somebody, biasanya itu terkena star syndrome, terkena culture shock, kaget gitu. Waduh, ini kaget dari bukan siapa-siapa menjadi seorang bintang gitu ya. Dan itu bisa mengarahkan kita pada kerusakan. Nah, apa yang membuat demikian? Karena saya memang tidak eling. Waktu kecil saya di Cianjur pernah ikut pupuh sinom asmarandana gitu ya di lomba-lomba itu, dan ada satu untai kalimat yang indah sekali. Entah ini kalau nggak salah asmarandana atau sinom ya. Akang Teteh nanti cari tahu. Eling eling mangka eling
rumingkang di bumi alam dan mawawayangan wae dan seterusnya. Jadi eling-eling mangka eling, kata hey, ingat teruslah selalu ingat. Ingat kepada siapa? Eling kepada siapa? Ternyata yang dimaksud eling itu adalah ingat kepada Allah. Dan ingat itu adalah zikir. Dan zikir yang paling utama itu adalah sholat. Nah, saya melihat ke belakang bagaimana dengan sholat saya waktu itu, sehingga saya yang terjadi dalam kehidupan saya itu adalah kerusakan. Oh, ternyata memang saya kurang eling. Ternyata memang saya kurang sholat. Ternyata memang saya kurang zikir. Sehingga Allah menguji saya dengan kelebihan dan segala macam fasilitasnya itu ya. Dan saya lengah dan saya lalai terhadap kewajiban saya sebagai makhluknya untuk menghadap Sang Kholik, untuk bersyukur kepada Sang Kholik, pencipta saya. Jadi dari situlah saya, makanya tadi saya mengganti setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu, setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Jadi memang itulah yang bisa menyelamatkan orang eling. Kalau orang eling, kalau orang selalu ingat kepada Tuhannya, insya Allah dia akan mendapat perlindungan. Kalaupun dia diberikan cobaan yang berat gitu ya, sebetulnya tidak ada cobaan yang berat. Allah tidak membebankan ujian itu melebihi kemampuan kita. Saat kita diberi ujian, Allah pun akan menyertakan petunjuknya untuk menyelesaikan ujian tersebut. Tetapi tanpa petunjuk Allah, kita pun akan ya menjadi mungkin putus asa, ya mungkin melakukan hal-hal yang lebih buruk lainnya. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, Akang Teteh. Mudah-mudahan kisah saya itu bisa diambil hikmahnya oleh Akang Teteh, betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya kita tersambung kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita, betapa pentingnya ketersambungan itu untuk kita beroleh kemenangan. Karena panggilannya berbunyi demikian, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita tersambung, ayo kita sholat, ayo raih kemenangan, ayo raih kemudahan, kejayaan, kenyamanan. Jadi orang-orang yang sholat insya Allah akan selalu diberi oleh Allah kenyamanan dan kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jaif yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Akang Teteh, terima kasih masih bersama saya di Suara Hati Dani Jive. Ini adalah kanal inspirasi, kanal berbagi pengalaman hidup dan inspirasi kehidupan Dani Jive selama masa hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil intisari hikmah dari kanal berbagi ini. Dan berkenaan dengan itu, tadi saya menyinggung tentang sholat. Akang Teteh, betapa pentingnya sholat untuk kita, karena sholatlah ibadah yang pertama kali dihisab nanti. Insya Allah kalau sholat kita baik, maka segala urusan yang menjadi amal perbuatan kita pun dihisab nanti akan menjadi baik. Untuk itu saya akan membacakan Quran surat Al-Ankabut
Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat ke-44 sampai ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu ilal ladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illaz zalimun. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah Kang Teteh sekelumit berbagi pengalaman dan inspirasi kehidupan saya selama ini. Mudah-mudahan Akang Teteh mengambil hikmahnya dari kehidupan ini untuk kebaikan, keselamatan kehidupan, penghidupan Akang Teteh selama di dunia dan tentu saja di akhirat ya. Jangan lupa Akang Teteh, kalau ini tayangan memang bermanfaat untuk Akang Teteh semua, silahkan di like, di subscribe, dan di share ke lebih banyak lagi orang agar tayangan ini lebih bisa menebar manfaat bagi orang yang lebih banyak. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita, berbuah pahala kebaikan dari Allah selama kita hidup dunia dan untuk bekal kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap terus simak suara hati karena cahaya itu ada di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.